Salam Digital Indonesia. Sobat BH yang saya banggakan, sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini dan juga pada saat yang akan datang, kita telah tiba dan menyongsong revolusi industri 4.0 menuju ke masyarakat atau society 5.0. Berbagai profesi baru muncul, walaupun di lain pihak juga profesi lama pada hilang. Tetapi profesi baru ini jauh lebih banyak daripada profesi lama yang hilang. Profesi yang muncul dan sekarang banyak trendy adalah misalnya ahli coding atau programmer, kemudian ahli robotik, kemudian ahli AI, dan juga content creator. Nah, berbicara tentang content creator, maka pada saat ini di sini telah hadir salah satu content creator yang juga mahasiswa ITB Sikom Bali yang bernama Ida Bagus Indra Subawa atau Gus Indra. Selamat pagi Gus Indra. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Ya. Dan kita akan berbicara tentang seluk-beluk atau berbagai hal tentang konten kreator. Oke. Karena Gus Indra ini adalah mahasiswa, jadi bagaimana tuh kegiatan sehari-hari di kuliah maupun juga mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler atau di UKM dan juga sebagai konten kreator. Silakan. Ya. Oke, jadi terima kasih sebelumnya Pak. Ya. Kalau dari saya sendiri, kegiatan sehari-hari saya kan memang sebagai mahasiswa di ITB Sikom Bali. Cuma karena saya punya kegiatan lain, yaitu ikut organisasi, terus juga sekarang sebagai content creator juga, kalau dari saya cukup susah untuk mengatur waktunya. Karena bisa dibilang waktu kuliah itu ada mata kuliah lumayan dari Senin sampai Sabtu biasanya gitu kan. Belum lagi saya ikut organisasi di luar sama di dalam kampus sendiri itu ada sebagai sekretaris, mantan sekretaris di UKM musik namanya. Terus saya juga ikut organisasi di luar, itu namanya Truna-Truni Kota Denpasar, atau biasa disebut sebagai JKK Bagus Denpasar, kalau orang lebih suka dengernya gitu kan. Dan ditambah lagi satu kegiatan saya, yaitu sebagai content creator. Jadi kayak dalam 1 minggu, bisa dibilang kegiatan saya itu cukup penuh, sehingga membuat saya cukup susah untuk mengatur waktunya. Nah, gitu kemudian kan kamu tuh ada misalnya kuliah, kemudian nanti masuk UKM tadi SBMC, bagian apa musik ya? Musik, betul. Nah, kira-kira konten-konten yang kamu bikin atau yang kamu upload atau yang kamu post itu ada kaitannya dengan yang tadi itu atau mungkin di luar atau gimana? Kalau tentang konten, saya punya 3 kategori gitu, Pak Dadang. Yang pertama itu tentang lifestyle, itu tentang keseharian saya tuh gimana sih sebagai mahasiswa, sebagai anak organisasi itu gimana gitu. Terus kategori yang kedua saya sebagai fashion, karena kan saya di sini punya pengalaman juga di bidang modeling atau pageant, yaitu putra-putri kampus di ITB Sikom Bali sama di Truna-Truni Kota Denpasar. Makanya saya pilih kategori itu fashion, tentang model, tentang baju gitu. Bagaimana kita menggunakan baju dengan baik, gimana cara kita berfoto dengan baik gitu kan, apalagi sebagai cowok. Gimana sih pose-pose yang bagus supaya biar kelihatan cool gitu kelasannya gitu kan. Dan yang ketiga itu kategori tentang makanan. Ini kategori yang masih lumayan baru saya ambil karena melihat peluang kalau konten dalam kategori ini lumayan bagus dan mendapatkan banyak impact yang bagus juga sama netizen. Makanya saya pakai 3 kategori. Kalau diamati dari ketiga kelompok atau grup konten itu mana yang paling banyak responnya? Oke. Kalau paling banyak respon saat ini ya Pak Dadangnya itu yang di lifestyle. Kemarin saya sempat buat konten tentang budaya di Bali, yaitu ngaben. Jadi waktu itu sempat di kampung saya, Tabanan Bayu, lagi ada acara ngaben. Saya iseng aja buat konten tentang ngaben itu bagaimana sih? Karena kan saya pikir masih banyak orang yang belum tahu tentang ngaben itu sendiri. Dan konten ngaben itu saya upload, ternyata mendapatkan impact yang sangat baik sama netizen gitu. Dan sekarang di Instagram itu mencapai 300 atau 400 views dengan likes-nya 28.000 orang, dengan komennya 300-an lebih. Nah itu, dan sampai sekarang juga kontennya masih tetap berlanjut karena masih terus dilihat bagus sama Instagram dan menarik, makanya terus nambah viewersnya gitu. Itu salah satu konten yang paling disukai. Terus kira-kira apa yang melatar belakangnya atau motivasi Gus Indra ini sehingga istilahnya
sekarang sudah mulai atau barangkali bukan mulai lagi banyak membuat konten atau menjadi seorang konten kreator dan mempostkannya di beberapa platform ya. Ada berapa platform yang dia itu? Kalau saat ini saya baru main 2 platform Pak Dadang, itu ada Instagram sama TikTok. Tapi saat ini saya baru terjun lagi ke YouTube, itu masih baru banget dan baru 1 konten aja yang tak upload. Cuma yang lebih fokus itu Instagram sama TikTok. Terus kalau berbahas tentang motivasi, sebenarnya saya sama sekali nggak ada kepikiran untuk menjadi konten kreator. Awalnya coba-coba, awalnya iseng gitu kan. Tapi makin kesini kok makin ada impact bagusnya, dapat pemasukan juga. Nah dari sana yang membuat saya motivasi kayak ini bagus. Dilihat juga peluang saat ini, rasanya di dunia digital sangat memerlukan yang namanya orang kreatif sebagai content creator. Entah dalam mempromosikan barang, entah mempromosikan sebuah jasa, yang bakal dikemas di dalam dunia digital dan perlu orang yang kreatif untuk membungkus itu supaya lebih baik. Nah maka dari itu, itulah yang membuat saya termotivasi, rasanya ini bagus gitu. Sehingga saya lanjutkan sampai saat ini gitu sih Pak. Jadi sudah dapat cuan juga istilahnya? Ya lumayan pakai bekal lumayan. Untuk bayar nambah uang kuliah kali ya? Iya, uang kuliah, bekal sehari-hari gitu, pakai belanja juga udah lumayan. Kira-kira apa tantangan daripada seorang konten creator di saat ini ya? Apakah misalnya kalangan milenial ini ada yang sama juga atau juga mungkin ada kalangan baby boomer yang menjadi tantangan atau juga mungkin jadi saingan kalangan anak-anak di bawah Gus Indra? Gimana kira-kira ada tantangannya selama ini? Kalau tantangan sendiri saat ini saya udah melihat itu ya Pak ya, karena kan semakin kesini makin banyak anak muda, remaja, bahkan orang tua pun ikut menjadi seorang konten kreator. Karena konten kreator itu juga dibagi beberapa kategori, ada kategori remaja, kategori bayi, sampai kategori orang tua, family, sampai moms. Jadi udah banyak banget kategori. Nah dari banyak kategori itu biasanya ada yang sama nih kategorinya. Kategori yang spesifik lagi ya Pak ya, kayak seperti saya lifestyle, fashion, dan food, makanan. Nah dari ketiga kategorinya ini orang lain juga ada yang menggunakan itu. Contohnya lifestyle deh gitu. Memang banyak ada konten kreator atau influencer yang kategorinya lifestyle. Tapi yang membedakan dari yang lain itu adalah keunikan gitu. Otentik dari seorang konten kreator itu apa. Nah dari sana yang membuat seorang konten kreator tertantang gitu. Gimana sih cara membuat keunikan diri saya sehingga orang-orang itu tahu loh bahwa ketika nonton konten ini atau dengar suaranya aja gitu, mereka sudah tahu, oh ini si Indra kayaknya. Kontennya Indra nih karena udah dengar suaranya atau musiknya yang udah biasa dipakai. Jadi orang-orang tuh udah kenal, sehingga itulah yang membuat kesusahan, kalau dari saya sendiri ya Pak Dadang ya, membuat sebuah keunikan atau daya tarik lah sebagai konten kreator sehingga bisa membedakan sama konten kreator yang lain. Karena sekarang tuh udah banyak banget konten kreator. Makanya tuh, jadi mungkin Sobat DH juga pengen pada tahu ya, kira-kira apa plus minusnya menjadi seorang konten kreator dan juga ini apakah sudah masuk nih ke passionnya Gus Indra nih tentang konten kreator ini? Oke, kalau dari plus minus menjadi konten kreator, saat ini saya ngeliatnya lebih banyak ke nilai plusnya. Karena apa? Yaitu yang pertama, menjadi seorang konten kreator itu, kalau dari saya sendiri memaksa saya untuk menjadi seseorang yang bisa muter otak selalu. Karena ketika menjadi seorang konten kreator, misalkan kita punya sebuah konsep video gitu Pak. Tapi ketika di hari H, konsep yang sudah direncanakan di awal itu ternyata tidak sesuai dengan lokasinya misalkan, atau cuacanya kurang bagus, atau ternyata sesuatu terjadi sama alatnya gitu. Nah sehingga itu terjadi, seorang konten kreator harus muter otak gimana nih caranya biar tetap buat konten dengan hari ini aja, karena mungkin harinya cuma ada hari itu aja. Jadi harus putar otak gimana kontennya tetap jalan, tetap bagus. Itu dalam sesi take video. Kemudian kalau tahap dalam editing misalkan, ini saya sering banget mengalaminya. Udah take video bagus-bagus, mungkin dari angle sini udah, dari angle sana sudah. Tapi pada saat di editing, ternyata ada yang miss atau yang lupa. Padahal itu adalah part terpenting dari konten supaya itu yang menjadi orang-orang tuh mau nonton kontennya saya. Dan ternyata itu hilang, belum saya take atau gimana, dan itulah saya harus putar otak lagi gimana caranya nih supaya konten yang saya buat ini tetap bisa disukai sama orang tanpa bagian yang hilang itu yang seharusnya ada. Sehingga itulah yang membuat saya harus terbiasa muter otak, putar lagi kreativitasnya harus gimana ya gitu biar nggak stuck di sana aja.
Tadi Gus Indra memperoleh sesuatu atau katakanlah memperoleh cuan itu dari brand-brand yang mengontak atau bekerja sama dengan seorang konten kreator termasuk Gus Indra. Nah, kira-kira apa tanggapan brand-brand yang ada di Indonesia ini atau apa yang harus dilakukan oleh brand-brand ini di zaman digital ini kaitannya dengan seorang konten kreator? Oke. Kalau dari saya sih lihatnya bagus ya Pak Dadang ya. Karena balik lagi sekarang zaman tuh digital, semua orang itu pakai handphonenya, gadgetnya, iPad, laptop dan lain sebagainya tuh setiap hari bakal dipakai gitu kan. Dan ketika ada suatu brand yang ingin mempromosikan barangnya dan meng-hire atau mengajak kerjasama seorang content creator, influencer atau selebgram, menurut saya itu bagus. Karena apa ya? Ibaratkan seperti ini, saya punya gambaran, misalkan kayak gitu kan. Misalkan ini kan lumayan sudah besar, tapi masih tetap mencari namanya jangkauan lebih luas atau promosi gitu. Brand ini mau promosi sama content creator misalkan Raffi Ahmad gitu. Raffi Ahmad kan saat ini punya followers sangat banyak, jutaan. Nah, ketika tersebut ngajak kerja sama Raffi Ahmad untuk menggunakan produknya, berarti bisa dibilang bahwa bakal mendapat jangkauan penonton itu dari sejumlah followers si Raffi Ahmad, misalkan 5 juta. Dengan bayaran, ya mungkin puluhan juta juga. Tapi menurut saya itu worth it untuk sebagai promosi dibandingkan promosi sebagai yang masih konvensional, maksud saya nyebar brosur, kemudian dari ke rumah, itu kan sangat membuang waktu dan tenaga. Gitu. Makanya jadi kalau secara hitung-hitungan tadi ekonomis atau efisiensi, itu digitalisasi ini akan lebih efisien dibandingkan dengan konvensional tadi. Betul. Menurut saya seperti itu. Karena dilihat dari efisiensi waktu, tenaga juga, kemudian jangkauan yang didapat gitu kan. Kalau konvensional nyebar brosur sehari berapa sih gitu ke rumah-rumah yang mungkin dapat 10-50 rumah aja. Tapi kalau dihitung-hitung 50 rumah dengan isi keluarga maksimal 4 gitu kan, berarti dapat cuma 50 kali 4, 200. Cuma 200 orang sehari. Sedangkan kalau kita secara digital gitu, meng-hire misalkan kayak tadi Raffi Ahmad dengan followersnya anggaplah 5 juta ke atas, dalam satu hari udah 5 juta. Kita mempromosikan bahwa ada produk ini, bla 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 bla, hanya dalam satu hari aja udah menjangkau orang sebanyak 5 juta, sekian juta itu. Ini juga Sobat DH ingin tahu juga, mungkin barangkali ini perasaan yang sama nanti dialami oleh semua orang. Pada saat, bagaimana perasaan Gus Indra pada saat pertama kali mendapatkan kerjasama dari sesuatu atau dari sebuah brand? Perasaan waktu pertama kali ya? Atau juga pertama kali bagaimana, terus perasaan berikutnya bagaimana gitu? Oke. Kalau pertama kali sebagai orang awam waktu itu ya Pak ya, kayak masih, kan saya bilang tadi coba-coba nih menjadi content creator, tiba-tiba diajak kerjasama. Waktu itu brand pertama saya itu adalah brand skincare yang lumayan besar juga di Indonesia gitu kan. Kayaknya banyak juga skincare sekarang ya. Iya banyak banget, skincare banyak banget. Dan waktu itu saya di-hire sama mereka, pertama diajak dulu, Kak saya dari ini, dari mau ngajak kakak kerjasama, bla 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 gitu. Awalnya saya anggap itu penipuan, karena loh ngapain nyari saya gitu mikirnya, kenapa nyari saya gitu kan, saya nggak begitu banyak followersnya waktu itu, tapi kok sudah diajak kerjasama gitu. Awalnya menganggap penipuan dan saya nggak balas itu selama 3 harian karena takut dimintain uang atau gimana gitu kan. Tapi karena rasa penasaran saya, kok kenapa ya, akhirnya saya coba bales dan direspon ternyata sama tim marketing dari brand tersebut. Ternyata disuruh lanjut ke WA dan akhirnya beneran dikirimin barang, beneran dikasih uang juga. Dan rasanya pertama takut, ini barangnya harus saya apain gitu. Karena pertama kali banget. Dan sebagai content creator itu belum tahu harus gimana ya gitu. Jadi awal-awal takut, kaget juga, terus agak gelisah harus gimana gitu. Takutnya nanti barang yang saya dapat dan saya promosikannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi gitu kan. Selanjutnya udah senang aja. Ya, selanjutnya tidak saya khawatir tidak? Atau masih tetap ada khawatir ya? Khawatirnya lebih ke namanya engagement sih Pak Dadang. Itu sebagai kayak setiap postingan di platform sosial media itu ada namanya engagement. Entah itu berapa jumlah likes-nya, komennya, share-nya, kemudian save-nya. Semisal engagement-nya itu rendah, saya masih gelisah di sana sampai sekarang. Ketika saya diajak kerjasama sama sebuah brand, kemudian saya udah buatin dia konten, video atau foto, ternyata engagement-nya kecil. Jadi saya agak sedikit
nggak enak jadi sama brandnya. Mereka sudah percaya sama saya, tapi promosinya saya itu tidak bagus, tidak diterima dengan baik sama masyarakat. Sehingga engagementnya kecil, itulah yang membuat saya kayak sedikit gelisah gitu. Makanya setiap buat konten selalu kayak kita usahakan harus bagus, harus maksimal supaya klien juga senang, masyarakat juga senang kayak gitu. Menurut Gus Indra, bagaimana nih prospek di masa depan daripada profesi, khususnya profesi konten kreator ini? Prospek ke depannya, Pak ya? Kedepannya. Kalau berdasarkan pengalaman ya, Pak Dadang ya, itu menurut saya bagus banget. Bagus banget karena dengan kita berkonten, konten pun seharusnya tidak harus perfect banget. Nggak harus device yang bagus, harus lighting yang gede, godox, dan lain sebagainya, enggak. Yang penting konteksnya dari konten itu relate sama keseharian atau masuk atau pernah dirasakan juga sama orang banyak. Sehingga kontennya itu bakal dikenal banyak orang, dan orang yang menjadi konten kreator tersebut juga dikenal sama orang. Dari dikenalnya itulah, jenjangnya tuh bakal seperti bola salju gitu Pak Dadang. Dari kecil ke besar, ke besar, ke besar, ke besar, dan akhirnya bakal terkenal. Sehingga udah terkenal, ya tentu dapat kerjaan juga banyak, diajak kerjasama juga banyak gitu. Sehingga peluang yang saya lihat itu bagus ketika bisa konsisten itu sih. Kan dalam sesuatu pemasaran atau dalam ilmu manajemen pemasaran itu ada istilahnya diferensiasi. Jadi diferensiasi perbedaan bagaimana seorang konten kreator itu harus berbeda dengan konten-konten kreator yang lain. Apakah itu juga ada di pemikirannya Gus Indra seperti itu? Betul. Jadi kayak di awal saya bilang tadi, sekarang itu sudah banyak sekali ada konten kreator yang membedakannya itu adalah otentik atau keunikan dari orang konten kreator itu. Nah, karena sudah ada banyak, dan biasanya saya sendiri juga pernah buntu gitu pikirannya Pak ya, kayak konten ini sudah ada. Saya juga nggak ada pikiran ide lain gitu. Mau nggak mau, saya harus ikutin konten itu, tapi saya modifikasi. Saya pakai konsep namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kontennya udah ada nih, tapi saya reka ulang lagi dengan ciri khasnya saya sendiri. Sehingga kontennya, pesannya bakal sama, hanya saja mungkin dari editingnya, atau penggayaannya, gaya tubuhnya, bahasanya, kalimatnya, saya sesuaikan dengan diri saya yang membuat saya unik di sana. Nah, gitu. Nah, pada saat bikin atau menimbulkan ide bikin konten itu pada saat bagaimana? Atau pada saat di mana? Pada saat sendiri, pada saat di kamar, atau pada saat menjelang tidur? Kira-kira itu idenya itu pada saat gimana untuk membuat suatu konten? Biasanya saya kalau nemu ide itu random ya Pak. Random, jadi kayak tadi misalkan lagi di kamar, bengong, tiba-tiba dapat ide, langsung tulis gitu. Karena ada juga seseorang itu yang dapat ide lagi di kamar mandi. Iya, saya juga pernah gitu, misalnya lagi mandi atau lagi ya gitu kan, lagi buang hajat gitu misalkan. Ada juga ya. Ada ting gitu, kayak ini bagus deh idenya. Pada saat udah keluar mandi langsung ambil HP, langsung catat ide kontennya, judulnya ini, temanya ini, bla bla. Nah, saya juga itu ini pada saat membuat suatu merek itu yang ada di grup itu pada saat di kamar mandi. Nah, itu. Jadi kayak kamar mandi punya sesuatu yang unik gitu Pak ya, bisa menimbulkan ide gitu. Saya juga gitu sih. Iya. Oh ya, Sobat DH, ini sudah cukup lama dan kita akan menuju kepada pertanyaan atau saran terakhir dari seorang Gus Indra. Bagaimana saran Gus Indra untuk teman-teman sebaya atau teman-teman yang istilahnya sekarang masih bingung nih mencari apa atau akan menjadi apa, padahal dia sendiri sudah misalnya kuliah di bidang IT atau katakanlah kuliah di ITB Istiqomah Bali. Apa saran atau komentar yang ingin dikasihkan kepada mereka? Saran dan masukan, saran dulu deh ya Pak ya, saran dulu ya. Saran saya untuk teman-teman di luar sana, kalau ingin mengejar sesuatu, dicoba. Apalagi kita masih dalam usia muda, kalau dari saya sendiri silakan coba apapun yang pingin kalian coba. Karena masa muda itu nggak bisa diulang lagi. Sama kayak saya sekarang, banyak hal yang saya coba, banyak hal yang saya ikuti gitu kan. Yang membuat saya tahu bahwa saya ternyata bagusnya di sini, saya kurangnya di sini, saya cocoknya di sini, saya sukanya di sini, saya nyamannya di sini gitu. Saya mulai mencari itu karena masih belum tahu juga saya pinginnya apa gitu. Ini IT pun saya ikutin karena emang suka dari kecil, tapi ternyata kok malah jadi konten kreator gitu kan, nggak ada yang nggak tahu kan. Makanya semasih kalian masih muda, silakan
coba atau ikuti apapun yang kalian suka. Karena itu tidak akan membuat kalian rugi, bahkan itu bakal membuat kalian mendapatkan insight baru dan membuat kalian itu tahu kalian itu cocoknya di mana. Dan lagi satu, tentu harus konsisten. Itu aja sih, Pak. Ya, Sobat BH, itulah perbincangan atau ngobrol-ngobrol yang telah dilakukan dengan seorang konten kreator yang bernama atau nama panggilannya adalah Gus Indra. Dan tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih Gus Indra sudah Terima kasih banyak, Pak. berbagi untuk teman-teman kita, baik yang ada di sini nih, para kru maupun juga yang ada di luar sana. Terima kasih, selamat pagi, salam Indonesia Digital. Selamat Digital.